Kita akan lihat dahulu profil daripada narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Steve Sujatmiko. Kita akan lihat seperti apa. Ya, silakan. Nah, ini profilnya luar biasa. Sevira, silakan. Di tahun 1985, Bapak Dr. Steve menyelesaikan pendidikan psikologi dan sosiologi di University of California, Irvine. Kemudian tahun 1987 memperoleh gelar MBA di bidang Finance dan International Marketing di University of Oregon, USA. Tahun 2002 memperoleh sertifikasi profesional di bidang System Design and Analysis dari University of California, Berkeley. Tahun 2008 memperoleh gelar Master in Cognitive Behavioral Coaching di BC Institute Australia. Dan tahun 2021 baru saja memperoleh gelar doktor di bidang Strategic Management di Universitas Trisakti. Adapun berikut ini adalah beberapa pengalaman profesional yang dimiliki oleh Bapak Dr. Steve. Di tahun 97 hingga tahun 2000 sebagai Senior Manager Change Management di Accenture. Kemudian tahun 2002 hingga 2005 sebagai GM International Business UC Berkeley, USA. Tahun 2007 hingga 2012 sebagai Strategic HR Director di Dima Guinness. 2013 hingga 2016 sebagai HR Director Ace Hardware. 2016 hingga 2019 sebagai CFO atau HR Director Sababai. Dan kemudian sebagai HR dan Strategy Director di DFF Skincare Group. Dan juga sebagai Wakil Ketua 2 STAB Nalanda. Ya, begitu banyak yang beliau miliki, sertifikat, pendidikan-pendidikan, dan secara experience sebagai seorang profesional. Tanpa mengulur waktu lagi, kita akan mengundang Dr. Steve Sujatmiko. Kita berikan aplaus. Selamat siang teman-teman, terima kasih saya sudah diundang gitu ya. Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan saya gitu ya untuk memimpin kita untuk melakukan hening sejenak gitu ya. Tegapkan tubuh teman-teman, pejamkan mata pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam sampai ke perut. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi sampai ke perut. Nikmati setiap nafas yang masuk. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan seluruh wajah rileks. Rahang rileks. Leher, bahu kiri dan kanan tanpa beban. Seluruh lengan kanan sampai ke jari-jari rileks. Seluruh lengan kiri sampai ke jari-jari rileks. Dada, paru-paru, jantung, ulu hati rileks. Lambung, usus besar, usus kecil, tantien rileks. Paha kanan, lutut, betis sampai ke jari-jari kaki kiri rileks. Paha, lutut, betis, seluruh jari-jari kaki kanan rileks. Pantat kiri dan kanan rileks. Pinggang rileks. Punggung bawah, punggung atas rileks. Bahu kanan, bahu kiri, bagian belakang rileks. Tanpa beban. Leher bagian belakang rileks. Kepala
bagian belakang rileks. Seluruh kepala rileks. Seluruh tubuh rileks. Nyaman. Tanpa beban. Tarik nafas dalam-dalam. Nikmati sungguh-sungguh. Sampai ke perut. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Sampai ke perut. Hembuskan pelan-pelan. Terakhir, tarik nafas sedalam-dalamnya. Hembuskan pelan-pelan. Hening selesai, mata boleh dibuka. Ya, oke. Saya Bante ya, atau Suhu Yanagupta sangat dekat ya sama saya, jadi kami berhubungan, dan ketika mendiang istri saya masih ada sakit gitu ya, beliau yang datang memberikan banyak nasihat gitu ya. Namun pada waktu itu kondisi batin istri saya sangat ingin sembuh gitu ya, sehingga banyak khotbah dari Bante yang tidak masuk gitu ya. Jadi teman-teman saya minta izin untuk berdiri gitu ya. Jadi sangat penting ya kondisi batin kita ini, sangat luar biasa penting. Saya dengar khotbah dari Jamsang Rinpoche gitu ya. Dia mengatakan bahwa ketika kita meninggal belum selesai gitu ya. Jadi karena itu setelah kita meninggal kita akan hidup lagi tanpa akhir gitu ya. Tanpa akhir ya. Kita akan terus hidup. Jadi kuncinya itu adalah kondisi batin gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ini ya, tentang Dhamma for a better life. Nah, saya mau bercerita sedikit gitu ya. Saya mau bercerita tentang sebuah desa di Cina ya, yang zaman kuno dulu. Ada seorang Bante yang sangat terkenal ya, bisa memecahkan semua masalah yang ada di dunia. Dan kebetulan Bante ini pas lewat dekat-dekat sama desa itu gitu ya. Maka seluruh desa itu gempar gitu ya. Mereka rame, dan kemudian ini adalah kepala desanya ya. Kepala desanya ngomong, ini kesempatan untuk kita memecahkan semua masalah yang kita hadapi di dunia ini gitu ya. Dan dia mencatat semua masalah yang dia miliki, dan kemudian dia tanya sama istrinya ngasih masalah yang dia miliki, anak-anaknya gitu ya. Kemudian dia pergi ke tetangganya, semua dia kasih tahu, cepetan gitu, mumpung. Nah, kemudian mereka memberikan berbagai masalah sampai berlembar-lembar gitu ya. Dan kemudian dia pergi ke gunung di mana Bante itu tinggal. Nah, ternyata tidak gampang gitu ya untuk pergi ke tempat Bante itu. Dia harus melewati gunung, ya, sungai, lembah, dan lain-lain. Setelah 2 minggu, tiba dia di tempat si Bante. Kemudian dia tanya sama sang Bante, Bante ngelihat kamu kok kelihatan capek gitu ya, katanya si Bante. Coba kau minum dulu, ya, disuruh minum. Nah, kemudian setelah dia selesai minum, terus dia bilang, Bante, saya dengar Bante ada di sini, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Katanya Bante, silahkan. Gitu. Terus dia mulai bilang, Bante dulu waktu saya masih muda, saya kuat gitu ya. Sekarang saya sudah mulai menua, kenapa kok saya tidak kuat lagi gitu ya. Dulu waktu saya nikah, istri saya itu sangat cinta sama saya, sekarang istri saya tidak seramping dulu ya, dan sekarang cintanya juga mulai turun, dia lebih cinta anak saya, dan dia ngomong terus sampai 15 menit. Setelah 15 menit sang Bante diem aja kan, karena si kepala desa tahu mendengarkan itu susah gitu ya. Jadi ketika saya ngomong ini, saya melihat
wajah-wajah Anda gitu. Ada yang mulai ngantuk nah ini gitu. Jadi sebab mendengarkan itu tidak gampang. Nah setelah 15 menit dia tanya sama Sang Bante ngomong terus saya masih bisa mendengarkan. Dia ngomong lagi gitu ya, Bante istri saya punya ini, masalah anak saya punya ini, tetangga saya punya ini, segala macam. Bante masih oke enggak tanya? Masih katanya Bante, silakan. Tanya terus gitu. Setelah selesai, dia terengah-engah minum lagi gitu kan ya. Terus kemudian dia tanya, Bante jadi gimana? Masalahnya ini solusinya kayak apa? Bante mendengarkan terus, menurut Anda teman-teman, solusinya apa menurut Anda? Bante ngomong apa? Jawabannya apa? Yang paling ngawur jawabannya, boleh bawa pulang meja ini. Mesti minta izin sama Pak Suryanto dulu. Apa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira. Enggak tahu gitu ya, enggak tahu ya. Wajah Anda kelihatan bingung gitu. Tapi seperti yang tadi kita latihan, relax ya. Nah, katanya Bante, enggak tahu saya jawabannya. Loh, yang mana yang enggak tahu? Tidak satu pun dari masalahmu, katanya Bante, yang saya bisa jawab. Lah, kaget orang itu terus tanya, lah kalau gitu untuk apa? Kenapa Anda terkenal gitu ya? Terus katanya Bante, kamu tahu enggak? Katanya Bante, di manusia ini ada 84 masalah yang terjadi setiap saat. Kalau kamu baik, kamu cuma punya 84 masalah. Masalah itu, dan kalau satu kamu bereskan, satu akan muncul lagi. 84. Kalau kamu jahat, bukan 84, 184 gitu ya. Jadi karena itu kita harus baik. Nah, baik pun punya 84 masalah gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak baik. Maka itu teman-teman, ini nasihat Bante ya, baik-baik aja. Nah, terus si kepala desa ngomong, lah, lalu kalau nanti saya pulang, saya mesti ngomong apa? Kata Bante. Terus kemudian dia sudah berkemas-kemas karena masih ada 2 minggu lagi kan, dia harus jalan lagi gitu. Dengan lelah, dia sudah merasa capek, kebingungan mau ngomong apa ya. Terus pada waktu dia berangkat mau berjalan, si Bante ngomong gini, tapi saya bisa memecahkan masalahmu yang ke-85. Kaget dia. Loh, kok ada gitu ya? Masih ada 85 masalah yang ke-85. Apa itu? Apa masalah saya yang ke-85? Katanya dia. Masalahmu yang ke-85 dan juga masalah semua orang di dunia adalah bahwa kita semua, teman-teman, tidak ingin punya problem. Dia bilang, kamu tahu nggak, katanya si Bante, pernah nggak kamu, sejak kamu lahir ya sampai hari ini, kamu nggak punya masalah? Ya, jarang banget. Begitu kita lahir, otomatis kita akan mati. Begitu kamu sehat, otomatis kamu akan sakit. Ya, begitu kamu muda, otomatis kamu akan tua. Itu pasti, nggak usah nawar. Ya, begitu kamu sukses, pasti kamu akan gagal. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Acanca. Acanca itu ngomong gini, ketika dia menunjukkan mangkok gitu ya, dia bilang mangkok ini sudah pecah sebetulnya, tinggal tunggu waktu gitu ya. Ini ceritanya Achan Brahm. Jadi ketika dia belajar sama Acanca, Acanca bilang, rumah ini sebetulnya sudah ambruk, tinggal tunggu waktu. Segala sesuatu di dunia tidak ada perkecualian. Sudah dalam perjalanan berubah bentuk, ya. Jadi sama, hidup kita juga begitu, hidup badan kita gitu ya. Jadi katanya Bante, kalau sampai kamu kepingin tidak punya masalah, itu sama saja dengan kamu kepingin hujan hanya turun pada saat kamu kepingin. Pada saat kamu kepanasan, kamu kepingin hujan. Pada saat kamu sudah tidak panas, hujan berhenti. Kamu kepingin matahari bersinar. Kamu kepingin matahari bersinar tepat pada dengan suhu yang kamu inginkan. Kalau kamu lagi kepingin agak dingin sedikit, kamu kepingin mendung. Terus pada saat kamu kepingin cerah, dia mendadak. Tidak bisa itu, katanya Bante. Jadi masalah kita yang ke-85, katanya Bante, itu adalah bahwa kita kepingin dunia ini mengikuti keinginan kita. And that's very impossible. Tolong disadari, katanya Bante. Ya. Nah, cuaca ada yang bagus, ada yang enggak. Ketika pohon tumbuh, daun-daunnya akan menghijau dan akan menguning dan akan jatuh dan akan mati dan akan menjadi humus dan kemudian tumbuh lagi yang lain. Tidak ada perkecualian di dunia ini.
Tidak ada gitu ya. Nah, dan pada akhirnya kita semua akan meninggal dan kemudian hidup lagi. Ya, selama kita belum bebas, kita akan hidup lagi. Nah, si kepala desa terhenyak, kebingungan, dan dia berusaha untuk meresapkan. Nah, teman-teman, saya merasa banyak sekali dari kita yang belum meresapkan hal ini. Ya, kita harus betul-betul meresapkan bahwa segala sesuatu, segala-galanya akan berubah. Semua. Jadi ketika sesuatu terjadi perubahan, kita tidak marah. Gitu. Untuk teman-teman, misalnya ya apa namanya baju inilah, ya baju ini suatu hari akan hancur. Ya, kacamata yang kita pakai suatu hari akan pecah. Namun ketika kacamata kita retak, kita jengkel, ya toh, kita sudah jengkel. Mobil, ketika mobil kita berhenti karena bensinnya gimana-gimana atau ban pecah atau apa, kita mulai jengkel. Kalau dari ajaran Buddha, enggak usah jengkel. It's time gitu ya. Sudah saatnya bahwa itu terjadi. Pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Segala-galanya. Ya. Sama, tapi kalau yang ditekankan oleh dari empat kebenaran itu, yang pertama itu adalah bahwa ada duka. Maka duka dan suka itu akan terjadi pada saatnya. Ya. Dan itu perlu sekali untuk kita pahami. Perlu sekali. Nah, ini adalah banyak buku gitu ya, The Little Book of Happiness. Banyak sekali ya, sebetulnya banyak sekali, tapi kemudian karena saya menggunakan PowerPoint 365, maka dia memberikan usul, ini aja yang kamu tampilkan dan saya ikut aja ya toh Microsoft. Nah, kemudian ini sebetulnya masih banyak sekali. Dan apa yang mereka ajarkan? Mereka mengajarkan bahwa kita bisa happy. Caranya begini, ya. Tapi sementara dan itu tidak mereka tulis, ya. Bahwa semua happiness itu sementara. Nah, ini kartun ya yang menurut saya sangat bagus ya. You always want what you don't have. Jadi orang ini kepingin merasa bahwa dia akan terselamatkan ya, sementara orang yang ada di sini itu adalah orang ini gitu ya. Dia merasa dia akan terselamatkan ya. Kalau dia mendapatkan boot dia akan berbahagia, kalau orang yang ada di boot ini sampai di sini dia akan merasa berbahagia. Tidak mungkin. Tidak ada. Selama kita hidup ya dan kita berharap sebetulnya kita sudah mulai menuju ke kecewaan ya. Itu adalah khotbah Bhante. Nah, kemudian sebelum dia pulang dia sudah mulai meresap. Masih ada. Kamu tahu, saya juga memecahkan masalah yang ke-86 ya. Apa itu masalah yang ke-86? Masalah yang ke-86, ini sebentar gitu ya. Ini ada teman kita ngomong ini, dolar Amerika kayaknya bakal dicampakkan oleh sebagian besar negara di dunia. Terbaca ya? Oke, terbaca. Nah ini dolar Amerika kayaknya bakal dicampakkan oleh sebagian besar negara di dunia. Ini teman kita ngomong gitu. Apa yang terpikir oleh Anda? Apa yang terpikir oleh Anda? Ini beberapa orang dari kita ngomong, jadi kita mesti ngapain? Ganti yuan atau ganti emas? Atau kita mesti mulai beli emas? Ada pikiran. Apa mau ke sana? Tunggu murah dulu. Jadi kalau mau ke Amerika, apa nunggu dolarnya turun dulu? Dan macam-macam pemikiran yang lain. Ya, pemikiran yang lain. Mungkin kalian punya pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Ya. Normal nggak? Normal nggak? Normal, ya kan? Normal, ya, nggak apa-apa mikirnya. Terus teman kita ngomong, perusahaan kita kayaknya mau dibeli oleh grup besar, perusahaan di mana kita bekerja. Kita mikir apa? Kita bakal dipertahankan atau gimana? Kita. Atau kita dikasih pesangon, kemudian kita dipinggirkan. Apa yang terjadi? Mereka nggak tahu ya, kita ini nggak untung, gitu ya. Kenapa mau dibeli, gitu ya? Ada pikiran kayak gitu. Pikiran lain, yang untung cuma bos doang ya. Whatever it is ya, macam-macam yang lain. Pemikiran yang lain. Ngapain dijual? Gitu kan? Kenapa enggak nunggu? Kenapa enggak nunggu? Whatever. Ya. Normal nggak pikiran-pikirannya? Normal. Ya, normal. Anda bertanya-tanya, ini ngomong apa sih orang ini? Gitu ya. Normal nggak saya ngomong gini dan Anda gitu? Normal juga. Gitu.
Dia baru kerja setahun sudah akan dipromosikan jadi junior manager. Ini cerita tentang salah satu kolega gitu ya. Kita mikir, loh ada hubungan apa ya dia dengan bos kita? Keluarga ya? Teman baik ya? Papanya teman ya sama bos kita? Kalau benar gitu saya mau resign. Wah, yang merasa berjasa ya, dia mau resign. Yang lain, apanya sih orang ini yang hebat? Kayak gitu ya. Dan macam-macam pemikiran yang lain. Ada 100 orang mikir yang lain. Ya, macam-macam. Nah, normal nggak? Normal. Ya. Jadi saya ulangi ya, dolar Amerika, perusahaan mau dibeli, baru kerja sudah akan dipromosikan. Dan ribuan hal-hal yang kita gosipkan setiap hari. Ya. Segala-galanya. Nah, kita gimana? Ganti yuan atau emas? Kita bakal dipertahankan kah? Apakah ada apa dengan bos? Saya mau resign, apanya sih? Jadi ini ngomong ini, kepala kita muncul seperti ini. Nah teman-teman, pertanyaannya sekarang lebih sulit. Gitu ya. Apa yang sama dari semua ini? Apa yang sama? Yang ngawur jawabannya nanti dapat akuain. Yang ngawur, jadi yang benar gak dapat apa-apa. Oke, yang sama ya teman-teman ya. Yang sama itu adalah bahwa kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang berpikir. Setuju? Mendadak muncul, betul enggak? Kalau kita lagi kesulitan duit, kita langsung mikir, wah saya akan dipertahankan enggak ya? Kalau kita lagi punya duit banyak, kita pikir dolar, kita otomatis berpikir, wah saya perlu beli enggak ya emas? Daripada saya beli saham. Saham saya kayak apa ya? Saya perlu enggak ya beli dan seterusnya. Tergantung kondisi kita kayak apa, pikiran kita muncul saat itu. Dan pikiran itu tidak kita sadar. Setuju? Muncul langsung. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah, kita ini bisa mengontrol pikiran kita enggak? Siapa yang merasa bahwa kita bisa mengontrol pikiran kita? Angkat tangan, walaupun enggak pakai deodoran, enggak apa-apa. Siapa yang merasa bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran kita? Oke, ada beberapa yang angkat tangan. Jadi pikiran kita muncul terus, tanpa terkontrol, teman-teman. Tanpa terkontrol. Tapi terkondisi. Terkondisi dengan apa yang kita inginkan, dia muncul. Nah, menurut psikolog, ketika mereka, Anda bisa ngecek di Google ya, berapa pikiran yang muncul di kepala kita dalam satu hari? Kira-kira berapa? 80 ya, 60 sampai 100 ribu. Kalau kita sudah bukan remaja lagi, ya kira-kira 60 ribu satu hari. 60 ribu pikiran. Tapi kalau kita masih remaja, hampir 100 ribu pikiran. Jadi kalau Anda ngomong dengan anak Anda yang masih remaja, terus dia mikir, Anda nanya, dia nggak jawab. Dia lagi mikir macam-macam. Jadi kita ini mikirnya itu banyak sekali. Dan setiap kali pikiran muncul, energi kita sedikit diambil. Sedikit diambil. Jadi kalau kita lagi sumpek dan kita banyak pikiran, kita capek. Setuju? Pernah capek ya? Ditanyai sama bos, terus kita enggak coba kamu pikirin, kita jadi capek. Karena setiap pikiran memang capek. Nah yang enggak kerja gimana? Capek juga, suaminya begitu, anaknya begitu, ya kayak kepala desa ini, dia juga capek. Jadi yang sama apa? Pertama, itu adalah bahwa pikiran yang muncul di kepala kita itu tidak kita sadari. Ini pertama. Ya. Dan itu membuat kita lelah. Yang kedua, 80% pikiran kita negatif. Setuju? Kalau kalian mendadak lagi nyetir ke sini, terus ada orang motong. Anda gimana? Anda langsung ngomong, semoga dia berbahagia, gitu enggak? Enggak. Anda ngomong apa? Loh, apa-apaan dia motong? Saya pernah nyetir mobil ya, kenceng banget, karena lampunya itu cepat ganti gitu ya. Saya nyetir kenceng banget, ada sepeda motor, motong saya, mendadak di perempatan, itu lagi hijau itu. Dia berhenti. Waduh, saya lagi nyetir mobil yang agak besar gitu ya.
Waduh, saya ngepot, gak karu-karuan. Mendadak berhenti. Itu kalau saya terusin itu kan dia sudah langsung masuk ke alam peta itu dia. Nah, jadi kok mendadak berhenti? Saya sampai ngerem, sampai saya deg-degan gitu ya. Terus saya ngelihat itu, dia lagi ngelihat lampu. Dia kebingungan lampu yang mana. Kayaknya itu pertama kali dia melewati perempatan itu gitu ya. Padahal kalau untuk saya, melok-melok kelihatan hijau semua di depan itu. Tapi dia bisa ngelihat ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi terus ada polisi di sana, polisinya begini-begini gitu. Cepetan maju. Nah, banyak kecelakaan. Tidak ada satupun orang yang kepingin kecelakaan. Tetapi pada saat kecelakaan terjadi, kita sedang berpikir sesuatu. Ya, yang membuat kita bertindak sesuatu dan kita harus menanggung akibat dari pikiran kita itu. Kembali ke 80% negatif. Ya. Kalau misalnya Anda menerima telepon gitu dari seseorang yang tidak Anda tidak Anda kenal. Anda gimana? Anda langsung seneng atau Anda langsung ada apa ini? Kalau bos telepon, Anda langsung mikir apa? Ada apa ini? Gitu ya. 80% negatif. Kenapa 80% negatif? Kenapa menurut Anda 80% negatif? Kenapa? Karena kita memang dibangun seperti itu, teman-teman. Jadi pada waktu nenek moyang kita itu masih ada, ya, kita ini bukan satu-satunya spesies manusia. Ada manusia yang lain, manusia Neanderthal, ya, manusia yang lain-lain, jenisnya lain-lain. Nah, mereka itu tidak negatif. Jadi kalau mereka ngelihat sesuatu yang coklat atau kuning gitu ya, mereka langsung maju. Ya, mereka bilang, oh ini kayaknya buah, coba saya maju. Dan ketika mereka mendekat, sementara itu nenek moyang kita itu pikirannya negatif. Jadi dia takut-takut, ya. Nah, karena dia takut-takut, temannya itu tidak takut-takut, maka ketika coklat-coklat itu ternyata beruang, yang dimakan adalah makhluk saudara kita yang manusia yang lain itu. Ya. Karena nenek moyang kita itu bertahan, maka kita jadi hidup gitu. Jadi kita bersyukur bahwa nenek moyang kita itu penakut gitu. Dan 80% negatif. Betul, ini betul ya. Ini menurut apa namanya? Menurut ahli psikolog evolusi ya. Anda bisa cek di Google. Jadi ini yang terjadi, ya. Bante Keminda mengatakan ini, bercerita, seorang penjagal sapi selama 55 tahun melakukan pekerjaannya menjagal sapi dan tidak pernah memberikan dana 1 sendok nasi pun kepada Sang Buddha. Setelah meninggal, maka orang ini masuk neraka Avicii. Jadi katanya Bante Keminda, jangan lupa berbuat bajik. Apakah setelah mendengar khotbahnya Bante Keminda itu semua orang langsung bajik karena ketakutan masuk Avicii? Enggak. Ya. Apa yang terjadi? Nasihatnya ini luar biasa bagus. Tetapi apa? Sangat sulit untuk diikuti. Nah, mengapa gitu ya? Ini contoh, teman-teman. Seorang pelayan mengikuti kita terus ketika kita masuk tokonya, ya kita ngelihat barang-barang mahal, gitu ya. Terus kita enggak tahu kan, dia enggak ngomong apa-apa, dia cuma ngikut aja. Dan barang-barang itu mahal. Terus kita apa sih? Gitu ya. Nah, kita mulai berpikir, orang ini ngapain gitu? Dia sih sopan gitu ya. Kita enggak tahu mengapa. Kita pikiran apa? Dia pikir kita mau mencuri. Ya. Kita jengkel, terus kita keluar toko. Normal. Normal, ya kan? Sekarang kita yang jadi pelayan toko. Ya. Kita yang jadi pelayan toko dan kita ingin menjelaskan manfaat gitu ya. Jadi kalau tamunya nanti pas kepengin gitu, dia mau tanya, ada kita, dia bisa tanya. Itu harapan kita seperti itu, ya. Nah, jadi kita tahu kenapa kita mengikuti dia. Kita ingin membuat calon pelanggan punya informasi, tapi pelanggan tetap melihat kita terus dia keluar toko. Kita menyalahkan diri kita sendiri enggak? Enggak. Ya udah, dia mungkin enggak suka, ya. Jadi apa yang terjadi? Kalau sesuatu terjadi dan kita tahu sebabnya dan itu kita yang melakukan, pikiran kita positif. Karena kita tahu. Tapi kalau sesuatu terjadi dan kita tidak tahu kenapa, kita hanya melihat hasilnya saja, langsung negatif. Langsung kita melakukan judgment.
Ini loh pikiran kita. Ini loh sifat dari pikiran kita. Yang tidak kita sadari. 80% negatif kalau orang lain yang melakukan, 80% positif kalau kita yang melakukan. Sangat double standar. Ini lagi, rekan kantor datang terlambat ya, dan bos memberikan pekerjaannya pada kita. Jengkel kita. Kenapa dia datang terlambat? Gitu kan? Males, sengaja. Dan kita tidak mau bicara sama dia. Ya, ini. Kita tidak tahu kenapa dia datang. Dan kita tidak tanya lagi. Tapi kita yang datang terlambat. Itu karena adik kita terjatuh dan bos memberikan pekerjaan kita pada teman sekerja kita. Kita datang terlambat karena adik kita terjatuh. Gitu. Kita tahu. Kita tidak sengaja. Tidak ada maksud untuk datang terlambat. Nah, jadi ketika teman kita itu tidak mau mengerti, ya kita merasa, wah kamu itu orangnya tidak pengertian. Kamu seharusnya ngerti dong. Jadi apa? Kalau kita yang melakukan, kita dengan cepat-cepat kita memaafkan apapun yang kita lakukan. Karena kita yang melakukan, karena kita ngerti. Yang tidak kita mengerti, kita langsung 80% negatif. Itu sifat kita. Ya. Jadi bila ada orang yang komentarnya negatif, bahas hal negatif, suka membahas, itu apa teman-teman? Biasa. 99% orang seperti ini. Karena memang built-in kita menurut psikologi evolusi, memang kita begitu. Ya. Begitu suatu tidak nyaman ya, pikiran kita akan langsung menghakimi orang yang ada di sana. Siapa yang salah? Siapa yang buat ini terjadi? Yang jarang memang yang cenderung melihat positif. Dan itu yang diajarkan. UPK, tenang, cinta kasih. Ya, ini jarang. Namun bila kita yang melakukan, kita akan maafkan diri kita. Ya, itu juga wajar gitu ya. Yang jarang justru yang begitu kita ditegur, kita langsung mikir, wah bagus nih, bagus teguran. Biasanya kita marah, ya, teman-teman. Jadi problem yang ke-86 menurut Sang Bhante, itu adalah bahwa kita sering tidak sadar akan pikiran kita muncul, dan seringkali pikiran kita itu LDN. Penuh dengan apa? Kenapa kita jengkel sama orang lain? Kenapa kita maafkan diri kita? Rata-rata apa? LDN, loba, dosa, moha, tok isinya. Begitu itu ada hubungan dengan saya, Steve, langsung itu terjadi. Nah, ini ada kisah ya di Sutta. Seorang biku khawatir bahwa seorang donatur ya bernama Matikamata dapat membaca pikirannya. Beliau menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa Matikamata yang dermawan itu mungkin melihat ketidaksucian pikirannya. Terus kemudian dia tanyakan sama Sang Buddha. Sang Buddha kemudian berkata, udahlah, enggak usah kamu mikir macam-macam. Persis seperti nasihat Suhu tadi. Awasilah pikiranmu. Jangan pikirin yang lain. Jangan mikirin yang enggak gitu ya. Ternyata kemudian dia Matikamata yang dermawan itu tetap memberikan dana makanan yang baik kepadanya, seperti yang dilakukannya kepada para biku lain, dan biku itu melaksanakan meditasi dengan tanpa rasa khawatir lagi. Dan jangka waktu yang pendek, biku itu mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, teman-teman, ya. Jadi katanya Buddha, udahlah, enggak usah mikirin. Enggak usah. Persis. Sebelum kamu mikirin orang lain, pikir dulu pikiranmu. Murnikan dulu pikiranmu, ya. Baru kamu komentar tentang orang lain. Nothing can harm you as much as your own thoughts. Ya, katanya Buddha, ya. Tidak ada yang dapat melukai kamu sebanyak pikiran yang tidak terlatih. Ya, teman-teman. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Ini yang terjadi pada kita. Saya sudah mau selesai ya. Badan terasa kurang enak waktu bangun gitu ya. Pikiran kita apa? Kenapa ya enggak enak hari ini ya? Dasar hari Senin, pusing deh saya kalau hari Senin. Benci aku sama hari Senin. Ya.
I hate Monday, itu kan kalau WA itu kalau hari Senin itu muncul I hate Monday, I hate Monday. Itu pikirannya seperti itu, ya. Ini yang terjadi pada kita. Nah, pikiran kita yang terlatih itu tidak terlatih sudah pasti. Yang terlatih kayak apa? Ada perasaan kurang nyaman muncul di badan saya. Titik. Tidak ada komentar, tidak ada menyalahkan, tidak ada apa. UPK. Ya. Itu saja, tidak perlu ada tambahan-tambahan pikiran yang lain. Itu yang terlatih, teman-teman. Ya. Yang terjadi, ya, sebuah mobil mendadak motong jalan di depan saya. Ya. Pikiran kita, orang yang motong jalan saya itu ngawur, tidak punya sopan santun. Kalau aku kaya, aku akan tabrak supaya kapok. Ini pikiran yang wajar. Oh, kurang ajar. Pikiran yang terlatih, ya, sebuah mobil motong jalan di depan saya, pikiran yang terlatih, mobil itu motong jalan di depan saya. Udah. Nggak ada ekstra, nggak ada tambahan, nggak ada investasi tentang kepentingan diri ini. Itu saja tidak perlu ada tambahan komentar. Titik. Kita melatih, nggak bisa langsung seperti ini. Kita latihan. Ya. Terjadi situasi ekonomi sulit, pikiran kita. Apa pekerjaan pemerintah? Kok ekonomi sulit terus? Untuk apa aku bayar pajak? Payah deh pemerintah kita, gitu ya. Pikiran yang terlatih. Saya perlu cari kerja sampingan untuk tambahan. Titik. Udah. Rem. Ketika pikiran mau nambah-nambahi yang hanya untuk menyenangkan kita, sadar. Rem. Hati-hati. Ketika pikiran penuh, mulut keluar. Apa yang kita katakan? Kelihatan kita terlatih atau tidak. Katanya Jamsiang Rinpoche, setelah kita selesai dengan hidup ini, apapun yang kita miliki akan kita tinggal. Kecuali apa? Dharma. Dan Dharma dimulai dengan pikiran. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang baik tanpa pikiran yang terlatih. Bos meninggalkan pesan di WA kita, gitu ya. Pikiran kita, bos cari saya terus padahal saya sibuk. Baru tahu tuh dia bahwa saya dibutuhkan. Kapan ya cari saya untuk info naik gaji? Tiap kali telepon cuma untuk nambahi pekerjaan, gitu kan? Kalau pikiran yang terlatih, ada pesan dari bos, saya akan balas cepat mungkin. Titik. Ya, teman-teman. Nah, terakhir seorang bayi menangis terus di pesawat, gitu. Pikiran kita, wah sangat tidak memikirkan orang lain. Kenapa tidak dikasih obat tidur aja bayinya? Gitu. Bagaimana bila sepanjang jalan begitu terus? Gitu. Pikiran yang terlatih, bayi menangis. Ya. Wah, ibu itu pasti capek. Aduh, seandainya saja saya tahu caranya membuat bayi itu tenang. Ya. Itu saja tidak perlu ada tambahan komentar. Ya. Udah deh. Jadi kalau itu kita, ya teman-teman ya, begitu ada masalah, itu rasanya besar sekali. Karena yang kita ketahui itu adalah kondisi kita, gitu ya. Kita tidak pernah tahu orang lain. Ini kartun ini membuat saya terharu, ya. Karena banyak orang mengalami macam-macam masalah dan dia diam aja. Ya. Sementara beberapa orang mengalami sedikit masalah dan ruame sekali. Ya. Jadi yang bukan mulutnya, tapi kepalanya. Ya. Kepala kita, pikiran yang ada di kepala kita, terlatih ya. Kalau kita tidak terlatih, apa bedanya kita Buddhis dengan non-Buddhis? Kita akan ngomong apapun yang kita katakan. Jadi teman-teman itu aja ya, marilah kita berlatih sehingga kita bisa menjaga supaya loba, dosa, ya, chaotic, blaming, dan akhirnya resent, ya masa-masa lalu itu berakhir. Itu aja, terima kasih. Seru, menarik. Jadi 80% kira-kira presentasinya apa? Dan memang seperti itu mungkin ya Dr. Steve, rata-rata bisa nggak kita membalikan 80% yang
negatif itu kita jadikan hanya 20% dalam pikiran, sulit mungkin ya. Loh, yang dikatakan sama Sang Buddha itu cuma apa? Watch your mind, itu aja. Nah sekarang dalam waktu kita 24 jam, kita tidur 8 jam, 16 jam itu kita sibuk. Berapa jam yang kita habiskan TikTok? Data terakhir orang ibu-ibu rumah tangga menghabiskan waktu antara 3 sampai 4 jam untuk TikTok. Ya, siapa yang waktu itu cerita ya? Kalau kita melatih pikiran kita, 5 menit aja pagi, 5 menit malam ya, kita sudah berbeda. Jadi pada waktu kita macet di jalan gitu ya. Kalau kita macet di jalan, kita jangan mikir, aduh sontoloyo, gua bakal terlambat apa segala macam. Tapi apa? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga toko-toko yang ada ini untung semua. Semoga para para sopir, para Grab, ini segera mendapatkan hoki. Terus gitu, terus. Mantra yang kita keluarkan dari mulut kita, teman-teman, itu harus positif. Harus. Itu yang kita bawa nanti setelah kita meninggal. Iya, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin yang hadir pada siang hari ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita sangat-sangat beruntung, berjodoh bisa ketemu sama Dr. Steve. Silakan, Mas. Yang hadir sekian banyak, tidak ada yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah latihan pikirannya supaya positif, tapi ada kendala nih, kok negatif lagi gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya solusinya. Kalau saya lihat sih kayaknya Pak Hantoro mau bertanya. Silakan Pak Hantoro. Tolong dibantu panitia, mic-nya kasih ke Pak Hantoro. Ayo dimulai, dipancing dulu Pak Hantoro bertanya, nanti yang lain pasti ngikut. Habis ini Pak Tony, Bu Eli Betty, semuanya. Ada yang mau bertanya Pak? Mana? Ada, ya, panitia di tengah-tengah, kursi tengah. Akan perkenalkan diri Ya, juga Bu. langsung aja. Ya, selamat siang. Yang saya ingin tanyakan tadi kan Pak Steve ada bilang bahwa kita punya 80% pikiran negatif. Kalau saya tangkap dari tadi yang pasti bicara bahwa itu adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita, di mana dengan pikiran negatif itu ternyata malah ada keselamatan yang didapatkan. Misalnya kita jadi mempunyai waspada dan was-was. Tolong koreksinya Pak Steve. Jadi sebenarnya pikiran negatif itu apakah ada gunanya atau harus kita jadikan positif selalu? Kasih. Itu pertanyaan yang bagus banget gitu ya, dan saya tidak bisa jawab. Jadi, nah dulu pada waktu kita terancam sekali, pada waktu situasi masih sangat tidak menentu, kita hidup sebagai hunter dan gatherer, orang yang berburu, dan kemudian kita harus mengambil makanan dari luar, itu sangat penting. Ya, sangat penting bahwa kita selalu was-was. Tapi perubahan, jadi badan kita sama otak kita itu mengikuti perubahan evolusi, ya, perubahan fisik yang sangat lambat. Namun manusia dengan kecepatan yang luar biasa telah merubah segala-galanya menjadi perubahan budaya, perubahan sosial. Nah, jadi hari ini sebetulnya kita sudah tidak membutuhkan was-was terhadap tetangga-tetangga itu semua. Ya, begitu ada orang kita langsung mikir ini saingan. Begitu ada orang ya kita langsung was-was. Itu sebetulnya sudah harus hilang jauh-jauh hari. Kita mewarisi ketakutan itu sekitar berapa ya? Sekitar 200.000 tahun yang lalu gitu ya. Ketika kita muncul mungkin dimulai dengan sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai 200.000 tahun yang lalu gitu. Tahun sekitar 50.000 tahun yang lalu, jadi sejak 200.000 tahun yang lalu itu budaya mulai muncul. Pelan-pelan. Tahun 50.000 tahun yang lalu kita mengalami perubahan fisik otak yang luar biasa manusia. Nah, seharusnya saat itu
kita mulai bisa melihat bahwa keadaan tidak semengerikan seperti dulu, ya. Tapi ternyata enggak. Jadi ternyata kita tetap memiliki ketakutan dan negatif itu. Nah, saya percaya bahwa guru kita itu tahu sekali apa yang terjadi. Kalau kita negatif. Kalau kita negatif banget, dia tahu apa yang akan terjadi. Kepada diri kita maupun kepada lingkungan kita. Karena itulah dia mengatakan, awasi pikiran. Dan itu kan luar biasa sekali. Kita tidak usah harus merubah pikiran kita. Kita sekedar waspada, kita sekedar tahu ketika pikiran itu mulai berusaha untuk, ketika kita iri hati, kita langsung tahu. Perut kita langsung terasa. Ketika kita mulai tidak suka sama orang lain, kita mulai merasa. Ya. Ketika kita mulai benci sama orang lain, kita mulai terasa. Itu sangat bagus. Tidak perlu dirubah, katanya Buddha, cukup sadar, teman-teman. Sadar. Good question. Ya, terima kasih pada Ibu yang sudah bertanya. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, silakan. Nas, banyak pertanyaan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Pak Steve, saya mau tanya. Ya kan tadi kan kita salah satu key kita adalah bagaimana kita melatih pikiran kita kan. Kita watch your mind gitu kan. Jadi kita coba kendalikan. Nah, tapi kan salah satu unsur kita inovatif itu adalah bagaimana kita bisa terus berpikir untuk secara kreatif dan kritis gitu Pak. Jadi terhadap suatu masalah itu justru malah kita harus berpikir A sampai Z gitu kan. Nah itu bagaimana kita dari sisi Buddhism bisa antara kita melatih pikiran dan juga kita tetap melatih pikiran kita itu untuk tetap kreatif dan juga kritis. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Bagus sekali. Jadi Anda tidak dapat hadiah. Hadiah ini untuk yang jawabnya ngawur aja. Itu pertanyaan bagus banget gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa kita punya otak? Ya, kenapa kita punya otak? Kenapa kita punya pikiran? Pikiran ini sebetulnya untuk solve problem. Solve survival problem. Jadi pikiran kita hari ini ya tanpa batas gitu ya. Jadi yang dikatakan tuh ketika Einstein menemukan hukum relativitas yang sangat luar biasa, kita baru menggunakan antara 3% kemampuan kita. Masih ada 97% yang lain gitu. Jadi kita masih bisa menciptakan banyak sekali perubahan. Dan saya melihat bahwa di departemennya Pak Suryanto itu luar biasa sekali kan ya. Jenis-jenis bumbu, jenis-jenis makanan, jenis-jenis luar biasa. Jadi inovasi itu betul-betul eksis di sini itu. Kelak saya punya S3 di strategi gitu kan ya. Dan sekarang kita semua yang ada di bidang itu tahu satu-satunya yang bisa bertahan itu adalah inovasi, memang inovasi. Tidak ada yang lain gitu. Jadi karena itu Anda tahu ya, Elon Musk pergi ke China dan dia kaget gitu ya, bahwa anak-anak buahnya yang mengerjakan Tesla di Cina itu beda sekali dengan anak-anak buahnya yang mengerjakan Tesla di negara lain gitu ya. Jadi orang-orang Cina hari ini itu luar biasa sekali latihan inovasinya. Nah, itu tentang inovasi. Terus kemudian pertanyaannya, lah kalau gitu pikiran yang kayak apa yang kita mesti waspada? Pikiran yang kita harus waspada itu adalah pikiran yang melayani kenyamanan diri kita. Jadi pikiran yang harus kita gunakan itu adalah kedahsyatan pikiran kita untuk solve problem. Selesai. Ya, ada masalah, problem. Bahaya kita hindari. Tapi begitu pikiran itu kita gunakan untuk menyamankan diri kita terus, ada 3 hal yang pikiran kita menjebak kita. Yaitu pertama, kita harus nyaman setiap saat. Jadi kalau kita ada masalah, kita kepingin selesai saat ini juga. Yang kedua, kita harus aman setiap saat. Oh ini aman nih bahkan lebih daripada nyaman gitu ya. Jadi kalau kita terancam atau ada orang telepon sudah mulai, kita langsung gelisah, tidak karu-karuan. Yang ketiga, kita harus benar setiap saat. 3 hal ini, ya. 3 hal ini begitu ada hubungannya dengan diri kita, langsung keluar. Keinginan untuk aman terus, untuk nyaman terus, dan untuk benar terus. Dan itu yang kita
kalau kita merasa tidak aman, kita langsung cari siapa? Teman-teman kita ya untuk membantu kita. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita juga. Ya. Kalau kita tidak benar, kalau kita kepengen benar gimana? Kita juga ya cari. Nah, tapi yang penting seperti yang dikatakan oleh Bante, siapa orang-orang yang ada di sekeliling? Ya. Siapa? Kalau orang-orang kita bagus-bagus, kita akan mendapatkan input yang bagus. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita itu kurang bagus, kita akan mendapatkan masukan yang kurang bagus. Jadi maka itu betapa pentingnya punya sahabat baik gitu ya, yang betul-betul baik, yang sudah terlatih gitu ya. Itu penting banget untuk kita. Jadi ada dua macam itu ya Pak. Yang satu untuk diri, yang satu bukan. Ya, saya setuju sekali Pak. Mengenai pikiran itu selalu mau yang aman, nyaman, dan benar. Apalagi terutama kalau kita salah, cenderung, aduh salah, nyalahin diri sendiri. Akhirnya mengmanifestasikan pikiran negatif tentang diri sendiri, mempercaya diri itu tidak berguna lah gitu ibarat kata. Baik, luar biasa sekali sharing inspirasi dari Bapak Dr. Steve Sujatmiko hari ini. Semoga sekiranya memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi dan masukan ya untuk kita lebih bisa praktek pikiran kita, menjaga pikiran kita supaya lebih disadari lagi.